Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan bahas pilot berani mati dari Jepang, yaitu Kamikaze. Aduh gila, serem banget sih menurut gue ya. Karena pilot ini menerbangkan pesawat, setelah itu ditukikan, terus dijatuhin, Jadi di moncong pesawatnya tuh, gue taruh gambar di sini. Jadi di moncong pesawatnya tuh ada bom ya. Ketika ditukikan atau diseruduk lah bahasa gampangnya. Diserudukan ke kapal-kapal perang Amerika, ketika itu meledak gitu. Sebabnya apa sih dibentuknya Kamikaze? Jadi ada dua ya yang mendasari dibentuknya Kamikaze. Yang pertama adalah untuk membalikan keadaan. Ketika tahun 1944 Jepang udah mulai terdesak. Waduh, jenderal-jenderal petinggi Jepang udah pada khawatir nih. Dia terus memutar otak, pokoknya gimana caranya kira-kira nggak kalah lah. Sebab yang kedua adalah melestarikan tradisi seppuku atau harakiri atau bushido. Pas zaman samurai itu disebutnya bushido. Sebenarnya sama aja sih ya, kayak sinonim lah. Bushido, harakiri, seppuku sama aja. Intinya itu mereka itu bunuh diri dengan sebab atau dengan alasan karena kehormatan atau gengsi. Gengsi lah. Jadi mereka itu terkenal dengan gengsinya gede. Lebih baik mati daripada kalah. Matinya dengan cara yaitu bunuh diri tadi. Atau harakiri atau seppuku atau bushido. Kapan terbentuknya? Dibentuk pada tahun 1944. Oleh siapa? Oleh Jenderal Angkatan Udara bernama Takijiro Onishi. Jenderal Angkatan Udara dari Jepang yang ada di Filipina. Jadi dia itu pokoknya yang memimpin Angkatan Udara di Filipina, itu dia. Dan dia mencetuskan, ketika rapat itu dia mencetuskan, udah dibentuk aja nih pilot Kamikaze buat nyeruduk kapal-kapal induk Amerika atau sekutu lah. Karena nggak ada cara lagi kan. Pasukan udah pada habis, logistik habis, terus pistol-pistol juga udah pada habis, senapan-senapan juga udah diproduksi, udah pada habis nih, udah pada terdesak lah pasukan dimanapun di semua front. Cara merekrutnya gimana? Cara merekrut pilot-pilot Kamikaze Jepang maksud gue ya. Jadi para petinggi-petinggi dari Jepang itu mendatangi universitas atau sekolah-sekolah lah di Jepang. Dan mereka itu memberikan propaganda-propaganda. Yang intinya itu mereka itu harus mau lah. Harus mau jadi pilot Kamikaze. Pokoknya gimana caranya lah. Entah dikasih fasilitas atau diiming-imingi sesuatu. Pokoknya intinya biar mereka percaya dan mau lah. Nah setelah itu mereka dididik tuh selama 6 bulan. Jadi ini nggak sembarangan ya. Gak sekedar belajar sebentar habis itu diterbangin pesawatnya terus mati bunuh diri, enggak kayak gitulah. Enak banget kayak gitu. Jadi belajar dulu 6 bulan nih. Pokoknya tentang pesawat, tentang kemiliteran, belajar dulu pokoknya 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan itu mereka dirasa udah matang, udah ngelotok nih. Baru mereka diterbangkan tuh ke area-area yang sekiranya cocok untuk dibom gitu ya. Di pilot Kamikaze pun ada aturan-aturannya, nggak sembarangan ya. Gua kira juga cuma nerbangin, setelah itu langsung bom. Enggak kayak gitu. Jadi ketika ada permasalahan teknikal, semisal si mesinnya itu nggak jalan, atau semisal cuaca nggak mendukung, jadi mereka itu diperbolehkan kembali lagi ya. Kembali lagi ke pangkalan semula. Batas maksimalnya itu 9 kali. Muter lagi, balik lagi. Semisal dia udah terbangin pesawat, terus ada sesuatu ya, ada masalah teknikal lah. Nah, dia itu diperbolehkan balik lagi. Tapi maksimal 9 kali. Gimana kalau udah 10 kali? Mereka dicap sebagai orang yang gagal. Atau tentara yang gagal lah, kayak gitu gampangnya. Konsekuensinya apa? Hukumannya adalah dihukum mati. Atau sanksi sosial. Jadi mereka itu intinya kalau nggak dihukum mati, dikucilkan. Kalau jadi pilot Kamikaze, terus mereka udah 10 kali nih, nggak berhasil ngebom maksud gue ya. Ya udah tuh mereka tuh kalau nggak dihukum mati dikucilkan. Gimana sih akhir sepak terjang dari pilot Kamikaze itu? Sebenarnya mereka itu nggak resmi mengundurkan diri ya, cuman karena kondisi Jepang itu udah terdesak, terus bom atom sudah dijatuhkan ke kota Hiroshima dan Nagasaki, jadi otomatis mereka itu berhenti. Padahal pilot-pilot Kamikaze yang lain pun masih banyak.
Jadi stok-stok tentara yang siap mati ini pilot kamikaze ini udah banyak lah pokoknya. Tapi Jepang itu kan udah kalah ya karena dibom dan perang sudah selesai. Otomatis pilot kamikaze pun expire atau udah nggak kepake lah. Jadi ya udah, perang selesai, pilot kamikaze pun selesai pamornya. Oke, jadi pertempuran yang dilakukan oleh kamikaze Jepang itu ada beberapa pertempuran ya. Yang pertama adalah pertempuran Iwo Jima, pertempuran Okinawa, dan pertempuran Saipan. Gue nggak bisa bayangin sih ya kalau dia itu buat tank kamikaze. Tank itu kan bertonton tuh, ditabrakin ke kota-kota. Aduh, gila sih ini. Itu aja kan yang pesawat kecil, cuman ada 200 kg bahan peledak, ditabrakin aja memakan banyak korban. Apalagi tank semisal ya. Semisal dia buat satu tank, ini tank kamikaze. Itu kan tank itu beratnya bertonton lah. Diselipin bom 200 kilo. Aduh, nggak bisa bayangin gue ya. Atau dia buat nih, buat kapal selam, misalkan kapal selam yang diisi bahan peledak juga tuh buat ditabrakin ke kapal-kapal musuhnya. Atau bahasa gampangnya kamikaze bawah laut lah. Gue nggak bisa bayangin sumpah dah. Kamikaze bawah laut, kamikaze darat, sama kamikaze udara disatuin tuh. Waduh, gila, kiamat kecil tuh. Atau misalkan Jepang buat lagi yang lebih gede tuh. Pesawat kamikaze. Gila ya. Itu kan pesawat-pesawat gede maksud gue ya. Pesawat kayak Garuda Airways. Diselipin bom-bom tuh. Satu pintunya atau satu jendelanya diselipin 200 kg bom. Waduh, gue nggak bisa bayangin sih ini. Pokoknya pertempuran-pertempuran akhir Perang Dunia Kedua itu Jepang udah mulai gencar banget tuh ya, mengerahkan kamikaze-kamikazenya tuh di situ. Ya gimana gak gencar, dia itu kan ingin membalikan keadaan yang sudah sangat tersudut. Di Filipina kalah, di Singapura kalah, pokoknya di semua front dia udah kalah lah. Jadi harus lebih rajin, lebih gencar kan, menyerang tuh dengan pilot-pilot kamikaze-nya itu kan. Semisal pasukan kamikaze ini dibuat dalam versi roda 2 ya, maksudnya motor. Jadi setiap motor-motor itu diselipin tuh, ya nggak usah banyak-banyak lah, 50 kg bom, habis itu ditabrak-tabrakin tuh ke kota-kota atau ke kendaraan-kendaraan pihak sekutu. Waduh, gue nggak bisa bayangin juga sih ini ya, auto pindah alam nih orang-orangnya. Kan tadi udah tuh pilot kamikaze atau pilot berani mati, terus dari segi laut juga tuh, dari segi udara juga. Sekarang dari segi darat gitu kan, misalkan tank-tank kamikaze dibuat, atau misalkan motor-motor kamikaze dibuat, waduh, mungkin bisa jadi auto menang tuh Jepang tuh. Cuman kan dia kan kepikirannya atau dia buatnya itu kan ketika akhir-akhir perang. Jadi ya menurut gue itu suatu blunder juga sih ya. Coba aja Jepang buat kamikaze-kamikaze itu ketika awal-awal perang. Pas tahun 1941, coba dia tuh udah buat tuh. Mungkin sekutu juga bisa auto pada minggir itu dari Jepang ya. Atau bahkan dari Asia. Atau bahkan dia bisa mengalahkan. Karena menurut gue ini sangat membantu banget sih. Semisal ini ya, semisal ada satu pilot kamikaze yang nyerang satu kapal induk Amerika tuh. Itu kan gede tuh. Ya emang nggak hancur, tapi seenggaknya di situ kan mati 100 lah. 100 orang. 1 banding 100. Nah, semisal ada 10 kamikaze, berarti kan 1000 orang mati gitu. Ada 100 ribu tuh lumayan tuh. Bisa meninggalkan trauma yang sangat berat ya. Belum lagi semisal ada lagi ya pasukan berkuda kamikaze. Jadi setiap satu kuda itu diselipin tuh, diselipin 50 kg bahan peledak. Suruh lari aja tuh, suruh lari ke tank-tank musuh atau ke pasukan-pasukan musuh. Ya udah kan, itu ngebantu banget tuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video gua dari menit pertama sampai akhir. Buat lo yang suka dengan sejarah dan penasaran dengan video-video baru gua, pastiin lu udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gua Ali, kita ketemu di